Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Liis TV, tempat kita belajar bersama. Di video kali ini kita akan belajar untuk soal P3K untuk kompetensi sosiokultural. Di video kali ini aku mau ambil dari latihan soal P3K 2024, latihan via kuis di Telegram. Jadi ini seperti inilah tampilan dari Telegram latihan soal P3K bersama Liis TV. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Teman-teman klik dulu gambarnya, kemudian teman-teman bisa langsung baca. Dokter Ani menanyakan pasiennya apakah termasuk pasien BPJS atau pasien umum. Pasien tersebut tersinggung karena menggunakan BPJS dan mengira akan dilayani tidak baik. Padahal Dokter Ani ingin jika pasien menggunakan BPJS maka bisa memanfaatkannya pada perawatan lebih baik. Sikap Dokter Ani pada pasien tersebut adalah: apakah A. menghadapi pasien tersebut dengan sabar dan tetap melayaninya, yang B. memarahi pasien tersebut karena merasa salah paham atas hal ini, yang C. menyampaikan dengan baik agar pasiennya mendapat pelayanan maksimal, atau yang D. membiarkan keluhan tersebut dan menyesal untuk menanyai pasien tersebut. Oke. Untuk soal nomor 1 ini terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Jadi pada kasus salah paham seperti ini, komunikasi yang baik menjadi kunci penyelesaian masalah, sehingga Dokter Ani ini harus menjelaskan maksud tujuannya ini dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Kiki melihat perjuangan ayahnya yang bekerja sebagai pedagang rujak. Ia sangat mengagumi ayahnya yang bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Namun ia diejek oleh temannya karena berasal dari keluarga penjual rujak. Sikap Kiki, apakah A. mengakui bahwa dirinya berasal dari keluarga penjual rujak, yang B. merasa bangga karena keluarganya dan ayahnya pekerja keras, yang C. malu karena ejekan tersebut dilakukan secara terus-menerus, atau yang D. memarahi temannya karena mengejeknya secara memalukan. Nah, ini terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Terkadang ketika kita diejek, hal yang harus kita lakukan adalah santai saja menghiraukan ejekan tersebut, karena tidak semua ejekan ini harus ditanggapi ya teman-teman. Justru kita harus merasa bangga bahwa ejekan tersebut ini dapat memacu kita termotivasi menjadi lebih baik lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Beberapa waktu lalu, aksi tawuran di Jakarta berhasil diredam oleh pasukan emak-emak. Hal itu dilakukan karena tawuran tersebut dilakukan anak SMA yang sangat meresahkan. Nah, sikap emak-emak tersebut, apakah A. sangat diapresiasi karena membantu mengkondisikan ketertiban sosial, yang B. sangat membantu karena emak-emak sangat berani dengan anak-anak, yang C. sangat dihargai karena polisi sendiri tidak bisa menangani tawuran tersebut, atau yang D. sangat diacungi jempol karena keberaniannya melerai tawuran antar SMA. Oke, untuk soal ini masuk ke dalam kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jadi dalam kasus ini
kita harus bisa mengambil makna dari peristiwa tersebut. Jadi mak-mak tersebut memiliki keberanian untuk mengkondisikan ketertiban di masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Sita diberitahu adiknya jika ayahnya akan berulang tahun dan ingin kado sandal. Namun Sita menceritakan pula bahwa ayahnya tidak terlalu menginginkan kado sandal, tetapi Sita bisa pulang kampung sebentar karena Sita tidak pernah pulang selama 6 bulan merantau. Sikap Sita, apakah A. menitipkan hadiah sandal kepada adiknya karena ia tidak bisa pulang kampung? Yang B. membiarkan ayahnya di kampung karena ia tidak bisa pulang karena kerja? Yang C. membelikan hadiah terbaik untuk ayahnya dan akan melakukan pulang kampung? Atau yang D. menghubungi ayahnya dan mengucapkan selamat ulang tahun karena tidak bisa mudik? Untuk soal nomor 4 ini terkait dengan empati. Jadi berdasarkan kasus ini, Sita harus menghargai perasaan ayahnya yang ingin bertemu dengannya. Jadi maka Sita harus segera pulang kampung dan juga membelikan hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke. Kita lanjut soal nomor 5. Anda bertugas sebagai staf pelayanan pembuatan SKCK. Suatu hari, salah satu pendaftar mengeluhkan pembuatan SKCK secara daring, sama menyusahkannya seperti membuat SKCK secara luring. Sikap Anda adalah apakah yang A. menjelaskan prosedur pelayanannya kepada pendaftar tersebut secara jelas? Yang B. menerima keluhan tersebut dan tetap membantu memberi pelayanan terbaik? Yang C. membiarkan pendaftar tersebut mengeluhkan pelayanan pembuatan SKCK? Atau yang D. menjawab keluhan tersebut dengan ketus karena pendaftar tersebut mengeluh? Nah, untuk soal nomor 5 ini terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Jadi berdasarkan kasus ini, tanggapan yang kita lakukan jika terdapat keluhan saat memberikan pelayanan adalah tetap memberikan pelayanan yang baik. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Fenomena pamer memberi sedekah saat ini marak dilakukan oleh masyarakat. Pada prinsipnya, memberi tidak dilarang jika diperhatikan kepada orang lain. Pada prinsipnya, memberi tidak dilarang jika diperlihatkan kepada orang lain. Namun, yang menjadi tidak etis adalah hal tersebut secara tidak langsung mempermalukan orang lain. Sikap kita agar terhindar dari hal tersebut, apakah A. melarang orang yang memberi tetapi bertujuan untuk dipamerkan ke orang lain? Yang B. mempersilahkan orang memberi dengan memamerkan asal tidak memalukan orang lain? Yang C. meminta orang tersebut agar menjaga perasaan orang yang diberikan bantuan? Atau yang D. melakukan introspeksi diri bahwa memberi tidak untuk memalukan dan tidak dipamerkan? Oke, untuk soal nomor 6 ini terkait dengan empati. Jadi perilaku dermawan yang diperlihatkan tentu menjadi preferensi orang yang berbeda-beda ya. Namun alangkah lebih baik jika kita memberi tidak sambil mempermalukan orang lain dan memberi untuk diri sendiri
serta orang yang kita beri, bukan pada orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut soal nomor 7. Nisa adalah seorang perawat. Suatu hari ia melayani pasien cuci darah yang bercerita bahwa cuci darah yang dilakukan untuk memperpanjang usianya karena pasti tidak sembuh. Mendengar cerita tersebut, Nisa harusnya apakah A. menyemangati pasien tersebut agar semangat lekas pulih dari sakitnya? Yang B. mendengarkan cerita pasien tersebut dan sesekali meresponnya? Yang C. membiarkan pasien tersebut menceritakan pengalaman cuci darahnya? Atau yang D. meminta pasien tersebut agar tidak menceritakan pengalaman berobatnya? Nah, ini masih terkait dengan empati. Pada dasarnya ketika kita ada dalam kasus ini, tentunya kita harus memberikan semangat yang baik agar mereka bisa dalam keadaan baik-baik saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut soal nomor 8. Saat nongkrong di kafe, Fatur dan Vina melihat seekor kucing yang bibirnya tampak terluka sehingga tidak bisa beraktivitas dengan baik. Pemilik kafe mengatakan bahwa kucing tersebut sakit dan ia bingung karena tidak tahu klinik hewan terdekat. Fatur sendiri adalah mahasiswa yang sedang praktik dokter hewan, namun ia tidak berani memeriksa hewan tersebut karena belum memiliki izin untuk memeriksa hewan dan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan jika ia memeriksanya. Sikap Fatur, apakah A. menawarkan bantuan kepada pemilik kafe tersebut agar bisa memeriksa kucingnya? Yang B. menyarankan pemilik kafe tersebut untuk segera mengobatinya ke dokter hewan? Yang C. meminta pemilik kafe agar memeriksakan kucingnya agar tidak sakit parah? Atau yang D. memeriksakan klinik dokter yang bagus? Yang D. merekomendasikan ke klinik dokter yang bagus agar bisa merawat kucingnya. Oke, untuk nomor 8 masih terkait dengan empati. Jadi Fatur bisa memberikan saran berupa rekomendasi dokter atau klinik hewan terdekat agar kucing tersebut ini bisa tertangani dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke nomor 9. Lia dan Wati sedang pergi naik kereta menuju Bandung. Lia kebetulan menggunakan earphone untuk mendengarkan lagu dan tertutup oleh hijabnya. Saat perjalanan, seorang pemuda di sebelah Lia menanyakan tujuan Lia, namun tidak digubrisnya. Nah, sikap Wati adalah, apakah A. menyampaikan pada pemuda tersebut bahwa Lia sedang menggunakan earphone? Yang B. menyampaikan Lia bahwa ia sedang diajak berbicara oleh pemuda agar melepas earphone-nya? Yang C. membiarkannya karena pemuda tersebut tampak mencurigakan kepada Lia? Atau yang D. menyampaikan tujuannya pada pemuda tersebut meskipun ia bertanya pada Lia? Untuk nomor 9 terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Jadi maka kita bisa mengingatkan Lia agar melepas earphone-nya dan bisa berbicara dengan pemuda yang menanyainya itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut soal nomor 10. Seorang anggota Brimob menyatakan cintanya kepada Yulia, tetapi Yulia menolaknya. Alasan Yulia adalah ia trauma menjalin kasih dengan anggota Brimob. Padahal anggota Brimob tersebut sangat baik dan tulus mencintai Yulia. Sikap Anda kepada Yulia adalah, apakah A. meminta Yulia agar bisa menerima anggota Brimob tersebut? Yang B. membantu Yulia agar bisa lepas dari trauma menjalin cinta?
Yang C, menyemangati Yulia agar pulih trauma dan anggota BRIMOB tersebut. Atau yang D, membiarkan keduanya karena Anda tidak ingin terlibat keduanya. Oke, untuk kasus ini terkait dengan empati, jadi kedua pihak ternyata mengalami perasaan yang sama. Jadi Yulia merasa takut dan anggota BRIMOB tersebut merasa tertolak cintanya. Jadi Anda harus menyemangati keduanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, nah itu untuk latihan kita pada video kali ini untuk soal sosiokultural. Ini via Telegram bersama ISTP. Buat teman-teman yang mau gabung grup Telegramnya untuk latihan soal P3K, silahkan cek di kolom deskripsi aku. Semoga video yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, menambah wawasan teman-teman terkait persiapan ujian P3K. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.